Oke, sekarang kita pengen kasih sedikit tips untuk solusi yang katanya dokter sih dari kemarin ngomongin gangguan hormon, terus mesti gimana gitu. Oke, sekarang saya ngomong yang idealnya dulu. Idealnya ketika kita udah mulai merasa sulit untuk fat loss dan usia kita di atas 40, memang idealnya adalah mulai cek hormon. Hormon apa yang dicek? Hormon tiroid dan hormon seks. Hormon tiroid yang dicek adalah mulai dari TSH, FT3, FT4 dan TPO antibody kalau bisa. Lalu hormon seks yang dicek LH, FSH, estradiol, progesteron, testosteron, DHEA dan kortisol. Itu idealnya dicek seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa langsung dua-duanya dicek, mana yang lebih utama dicek? Saya biasanya lebih utama cek hormon tiroid. Kenapa? Karena begitu nanti hasil pemeriksaan hormon tiroid dan kelihatan dia nanti subclinical hypothyroid atau FT3-nya rendah, kemungkinan besar progesteronnya itu rendah. Dan apabila sudah gemuk, biasanya itu estrogen dominans. Jadi memang akan jauh lebih baik cek dulu hormon tiroidnya supaya dokter bisa mentreatment. Lalu kalau udah dicek, saya harus bagaimana? Oke, kita ngomong dari tiroid dulu. Tiroid itu kita lihat apa sih yang jadi masalah, berarti FT3-nya rendah, hipothyroid atau subclinical hypothyroid. Berarti kita harus tahu gimana caranya supaya FT3-nya naik. Salah satunya adalah nutrisi, perbaiki nutrisi. Nutrisi apa yang berpengaruh? Satu, ya. Selenium. Selenium itu penting banget untuk konversi FT4 menjadi FT3, ya. Selenium. Kita harus penuhi itu selenium. Lalu apalagi tentunya kembali lagi progesteron. Progesteronnya harus dioptimalkan. Bagaimana cara mengoptimalkan progesteron? Yang terbaik tentunya dengan terapi progesteron. Tapi apabila belum sempat terapi progesteron, secara natural adalah konsumsi vitamin C 750 sampai 1000 mg per hari. Dan minum Vitex Berry ya yang katanya bisa meningkatkan produksi progesteron. Hindari stres dan olahraga yang berlebihan, tidur cukup. Ya, itu untuk meningkatkan progesteron. Apalagi tinggi protein. Makan dengan tinggi protein itu diharapkan dapat mendongkrak hormon progesteron kita juga. Dan hindari high sugar karena makanan-makanan yang inflame, high sugar itu bikin hormon kita nggak balance. Jadi kalau ada gangguan hormon, fokus dulu ke hormon tiroid. Tadi saya udah kasih tahu pemeriksaan apa aja dan caranya bagaimana. Fokus kedua adalah naikin progesteronnya. Karena biasanya kalau progesteronnya rendah, estrogennya ekses, terjadi yang namanya estrogen dominance. Apabila estrogen dominance, maka akan terjadi weight gain dan penumpukan lemak di perut. Memang mungkin tidak mudah mentreatment hormonal imbalance. Akan jauh lebih baik yang mengikuti atau mendengarkan apa yang saya sampaikan ini bisa menemukan dokter yang dapat berdiskusi untuk bagaimana cara menterapi hormonnya, hormonal imbalance yang terjadi. Jadi enggak jadi dukun gitu ya, tiba-tiba main kasih A, B, C, D, enggak bisa. To be honest, hormon itu bukan hormon itu enggak bisa main-main kita treatmentnya. Karena kalau berlebihan, contoh ya kayak misalnya hormon tiroid kalau berlebihan ya, misalnya dikasih hormon tiroid aja, minum aja hormon tiroid biar kurus. Taunya berlebihan, apa yang terjadi? Terjadi hipertiroid. Kalau hipertiroid jadi kurus tapi habis itu tremor, ya tangannya nggak bisa tidur, sweating, keringetan. Nah itu bahaya. Lalu apa yang terjadi apabila kalau kayak gitu kita kasih estrogen dan progesteron, kasih aja minum pil KB seperti itu. Nah itu juga bahaya karena terjadi nanti regulasi menstruasinya kacau. Ya, jadi pada prinsipnya ketika kita mau menterapi hormon, carilah dokter yang memang expert di bidang hormon.